tahun 2009 akhir saya membentuk Dewan Riset Daerah. Ya. Yang sebagian besar adalah seorang sosiolog dan seorang ahli atau ahli di bidang budaya. Ya. Baru kemudian masalah teknokrasi yang lain. Ya. Ya. Maka kami betul-betul melakukan survei apa yang sebetulnya digendaki oleh rakyat. Ya. Satu kekeliruan yang serius kalau kita memaksakan pikiran kita kepada mereka. Maka kami membuat program yang namanya Jalan Lain Menuju Kesejahteraan. Jalan Kesra itu jalan lain. Jadi kerjasama dengan para ahli, kemudian melakukan BPS melakukan survei by name by address, dan kemudian mereka kita kumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memeriahkan Mangayu Bagio memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro yang tepatnya tanggal 15 Oktober 2021 nanti. Dengan usia yang begitu panjang, tentu telah banyak hasil yang karya yang dihasilkan, dan sudah cukup banyak alumni yang diluluskan dan mengabdi di berbagai bidang di seluruh tanah air. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Soekarwo SHM Hum. Beliau sekarang adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang cukup lama kita kenal sebagai Gubernur Jawa Timur. Apa kabar Pak Karwo? Alhamdulillah, wa syukurillah, sehat ini. Biar ada Pak Geblok tapi sehat ini. Sehat, luar biasa. Nah, saya itu penasaran. Jadi sebelum kita berdialog, saya pengen tahu kenapa Pak Karwo ini dipanggil Pak D. Mas Bambang dan para penonton begitu aja ya, penonton begitu aja ya. Ini kan partisipan pada. Ya, itu saya ini berangkat dari birokrasi bawah. Ya, dari terus pada suatu saat saya diberikan tugas oleh gubernur saya jadi sekda. Ya. Pada saat jadi sekda, saya diminta, betul ini, saya diminta untuk mencalonkan diri jadi gubernur. Kaget saya, ya. Karena saya ini orang kantoran, tapi memang waktu Orde Baru saya aktivis di partai politik. Ya, sama dengan Mas Bambang. Jadi mulai tahun 78 saya. Pada saat diperintah dan Pak Gubernur saya ini seorang backgroundnya militer, ini itu perintah. Saya kemudian berpikir keras, kemudian saya berkumpul dengan teman-teman yang sangat mengetahui tentang politik dan kehidupan masyarakat. Maka saya kemudian membuat survei apa yang paling dikenal di masyarakat Jawa Timur yang sangat plural ini, etnisnya plural, Jawa, Madura, Osing, Tengger, dan Arek. Kulturnya juga kultur Mataraman, kultur Madura, kultur Arek, kultur bekas-bekas dari Majapahit tadi. Maka satu idiom yang paling dikenal itu adalah Pak D. Ya. Maka ini adalah political marketing kata Nursal, ini adalah
bagaimana berbicara dengan grassroots, itu adalah political marketing, dengan nama Pak D sebagai idiom adalah dalam satu keluarga dia paling sepuh dan mereka orang satu figur yang baik hati dan bijaksana. Maka kemudian kami pakai Pak D karena 75% penduduk di Jawa Timur sangat kenal dengan idiom Pak D itu. Jadi itu bagian daripada survei tentang pengenalan untuk komunikasi politik berikutnya. Tetapi kan Pak D itu hanya cocok untuk Pak D Karwo. Kalau dipakai untuk Pak D yang lain, kira-kira apa bisa cocok juga? Karena harus diimplementasikan terhadap substansi Pak D tadi. Ya, jadi kemudian dalam perjalanan proses berikutnya, basis kami adalah basis sosiologis dan budaya. Ya, maka dengan pendekatan sosial dan budaya itulah kemudian kita Sabtu Minggu itu ada kegiatan dengan istri saya dari desa ke desa menyapa mereka, dan jadi kita ajur-ajar di situ kemudian menjadi bagian di dalam lebur di dalam budaya dan kondisi sosial masyarakat. Maka kemudian anak-anak kecil yang kemudian sampai sekarang dia tidak tahu namanya Soekarwo, tapi namanya Pak D, dia tahu anak-anak kecil itu. Baik. Pak D Karwo, ya pendidikan ini menurut saya juga agak unik paling tidak bagi saya. Pendidikan sekolah sarjana S1 di UNER, kemudian magisternya S2 di Universitas Surabaya, tapi tiba-tiba S3-nya ke Semarang, ke Universitas Diponegoro. Nah ini bagaimana ceritanya? Jadi para partisipan dan Mas Bambang, saya ini birokrat dari bawah. Mengapa sering timbul kegagalan-kegagalan public policy? Mengapa DPR tempatnya untuk demonstrasi? Mengapa kemudian di kantor gubernur itu tempatnya kumpul demonstrasi? Ternyata mereka-mereka ini tidak pernah diajak bicara merumuskan kebijakan. Dia betul-betul menjadi tidak jadi subjek, dan jadi objek saja. Bahasa politiknya adalah partisipasi masyarakat tidak dilibatkan di dalam proses itu. Maka kemudian hukum yang dibangun, pranata yang dibangun, pasti kemudian harus membedakan dengan sosiologis. Jika azas manfaat, katanya Bentham itu, menjadi bagian penting di dalam proses itu. Maka saya kemudian ada mazhab di Indonesia ini. Ada mazhabnya Pak Satcito Raharjo, hukum progresif. Hukum progresif. Bekas dosen saya pun ngikut Pak Satcito, yaitu Pak Tandio. Di sana dia lebih nyaman di Undip daripada dulu di tempatnya beliau mengajar. Dia nyaman dengan Pak Satcito, dengan mazhab yang sosiologis itu. Maka kemudian kami, karena kegagalan public policy itu, kegaduhannya adalah tidak partisipatoris, tidak sosiologis dan kultural, maka saya kemudian diajak oleh Pak Muladi. Ya, karena Prof. Muladi itu pembimbing saya di S2 di Universitas Surabaya. Ya, saya diajak, ayo ikut aku. Mana? Ke Undip aja. Nih, diberikan kertas kecil, diberi orek-orek sama beliau. Itu. Berarti jadi, kita ini seperguruan, Pak.
Ya. Saya S2, S3 sama Prof. Muladi juga. Saya dengan Prof. Muladi, sehingga beliau pun di Jakarta pada saat ujian saya ditunggoni sama beliau itu. Ya itu, jadi memang dengan satu pemikiran yang dalam saya memilih Undip sebagai tempat pendidikan hukum sosiologis itu, atau hukum progresif yang kemarin Pak Mahfud sebagai 2 tahun yang lalu menjadi ketua tim pemikiran hukum progresif itu. Jadi berarti pendekatannya ini pendekatan serius, Pak, bukan sekedar serius. Saya ditanya sama Prof. Sajipto, loh, kamu itu kuliah S3 untuk apa? Pada saat saya ngadep pertama kali setelah dapat surat dari Prof. Muladi itu, saya ngadep Prof. Sajipto. Ya, waktu itu sudah sekda, Pak, ya? Belum. Oh, belum. Karena saya masuk 2001, lulus itu 2004 bulan Januari. Nah, saya November 2003 saya sekda. Saya kepala dinas pendapatan pada waktu itu. Tapi ya itu, mengapa kemudian kegagalan public policy kita itu. Ketemu dengan mazhab dan ada guru besar yang ada di Undip itu. Itu bekerja di Surabaya, kuliah di Undip, gimana Pak cara ngatur semangatnya ini? Jadi kebetulan dari Surabaya ada 3 orang, ya. Jadi kalau ada agak, katakanlah kemudian kuliah khusus Pak Prof. Sajipto itu hari Jumat, saya dengan istri saya gantian nyetir ke sana. Ya. Tapi kalau kemudian harinya itu hari Rabu, Kamis, misalkan ada metodologi penelitian sosiologis itu kemudian saya naik bis dari rame-rame dari Surabaya sama teman-teman. Ya. Itu kalau nggak salah yang mengajar metode penelitian kan Prof. Standio sendiri kalau nggak salah. Iya. Tulisan saya dikembalikan. Ini laporan kepala dinas kepada gubernur. Betulin, Prof. Standio. Jadi saya kenal mulai tahun lama saya sama beliau. Jadi luar biasa semangatnya untuk belajar. Nah, Pak Dekarwo ini kan kemudian jadi gubernur dan sangat legendaris gitu ya. Kalau dulu ada guyonan di Jawa Timur itu gubernurnya Pak Muhammad Nur, yang lain-lain itu penggantinya. Tapi sekarang orang mengenal gubernur Jawa Timur itu ya Pak Dekarwo. Gimana Pak itu? Ya, saya terus terang setelah tahun 2008 pemilihan dan sampai diulang 3 kali. Mestinya itu 2008 itu pelantikan di bulan Agustus, hampir bersamaan dengan Jawa Tengah. Karena 3 kali itu kemudian baru bulan Februari tahun 2009 itu dilantik. Saya kemudian membentuk tahun 2009 akhir saya membentuk Dewan Riset Daerah. Yang sebagian besar adalah seorang sosiolog dan seorang ahli atau ahli di bidang budaya. Baru kemudian masalah teknokrasi yang lain.
Ya. Ya. Maka kami betul-betul melakukan survei apa yang sebetulnya digendaki oleh rakyat. Ya. Satu kekeliruan yang serius kalau kita memaksakan pikiran kita kepada mereka. Maka kami membuat program yang namanya Jalan Lain Menuju Kesejahteraan. Jalin Kesra itu jalan lain. Jadi kerjasama dengan para ahli, kemudian melakukan BPS melakukan survei by name by address, dan kemudian mereka kita kumpulkan di kelompok-kelompok itu di pembantu gubernur, di hotel, biar dia tidak pernah tidur di hotel, biar sekali-sekali tidur di hotel begitu. Ya, kita ajak bicara apa yang diinginkan orang-orang yang tidak mampu itu. Satu keputusan yang luar biasa adalah dia tidak mau diberikan hal-hal yang tidak masuk akal di dia. Jadi kalau dia buruh tani, yang diminta itu kambing kacang, kambing yang kecil tidak perlu dicarikan makan, dia cari makan sendiri, daun-daun kering itu. Sehingga tidak perlu. Nah, proses partisipatori seperti inilah yang kemudian Dewan Riset Daerah memberikan masukan kepada kami yang berbeda dengan masukannya Sekda dan DPRD. Ini second opinion terhadap sistem yang kita bangun. Ternyata berjalan baik, dan kemudian setiap 3 bulan sekali dari kantor partai ke partai kami menjelaskan program. Minggu ini misalkan ke PKB, besok ke Golkar, besok lagi 3 bulan putar. Jadi saya menjelaskan muter di situ sehingga pimpinan-pimpinan partai terlibat dalam proses keputusan kita bersama itu. Kepada BEM-BEM sama, BEM-BEM itu kita kumpulkan setiap 3 bulan sekali, kita libatkan di dalam perencanaan, dan mereka kemudian memberikan demonstrasi terhadap pemikiran-pemikiran mereka. Maka kemudian dilibatkan. Jadi kami memang rajin terhadap proses itu karena merasa tadi mengapa kami sekolah ke Undip harus kemudian pendekatan peranata yang sosiologis tadi. Saya tadi katakan serius, saya ke Undip itu serius karena saya ingin belajar sebetulnya bagaimana sebetulnya menata peranata atau hukum-hukum itu, dan kemudian bagaimana mereka dilibatkan di dalam proses itu. 10 tahun kami melibatkan itu, sehingga pimpinan Dewan itu membuat satu pernyataan tidak ada faksi di partai politik, yang ada adalah faksi Jawa Timur, begitu kan? Karena mereka terlibat di dalam penyusunan anggaran, terlibat itu bukan di DPRD. Kita undang di tempat itu pimpinan Dewan, fraksi, komisi, rencana itu kita ajak bersama. Ya, luar biasa. Itu di tingkat perencanaan. Tapi di tingkat masyarakat, ada yang mengatakan bahwa Pak Dekarwo ini dikenang orang Madura karena di jembatan Suramadu katanya. Dikenal orang-orang pesantren karena ada busda untuk madrasah diniyah. Ya. Mungkin ada yang lain lagi. Pak Dekarwo mungkin bisa cerita. Jadi memang sangat ironis. Sebetulnya bukan Diniyah Salafiyah itu bukan Jawa Timur. Yang besar adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan NTB. Sekolah ini sekolah sorokan kitab kuning. Tidak ada kelasnya. Maka tidak masuk di dalam perencanaannya Dikbud maupun Kementerian Agama. Karena mereka disyaratkan klasikal dengan silabi yang sudah ditentukan. Maka kemudian pada saat tahun 2009 itu menurut BPS jumlahnya 1.020.000. Oleh itulah yang kemudian hampir tiap tahun kami mengeluarkan 500 sampai 600 miliar
terhadap kelompok ini, dan kemudian ada tambahan pilihan vokasi, dilatih tentang vokasi. Ya, itu pilihan. Maka kemudian Madura terutama kultur Madura itu sebagian besar itu, sehingga dia kemudian jadi pemilih saya yang setia terhadap setiap pemilihan gubernur itu pemilih setia saya orang Madura. Tapi sebetulnya kalau jembatan ingin menyatukan konsep Jawa Timur, jangan Jawa dan Madura. Jadi konsepnya itu, karena sindirannya Indonesia Raya Madura juga kan nggak enak itu juga itu. Jadi Jawa Timur itu apa ya, walaupun tadi banyak kultur tapi ikonnya tetap Madura, Pak ya? Enggak, sebetulnya bukan ikonnya, tapi sering jadi juk-juknya itu Madura. Ya, sering di juk-juknya itu Madura. Ya, Madura juga. Jadi Indonesia itu juga ada Maduranya. Jawa Timur. Nah, setelah selesai jadi gubernur, Bapak akhirnya dipilih ya, ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, ini kan menjadi penasehat itu. Nah, kira-kira apa Pak yang dikerjakan untuk Pak Presiden ini? Saya belajar dari undang-undang yang mengaturnya bahwa kemudian setelah Dewan Pertimbangan Agung itu tidak ada setelah reformasi, maka kemudian dibuatlah undang-undang. Kalau Dewan Pertimbangan Agung di Undang-Undang Dasar, kalau ini kemudian di undang-undang dibuat. Maka memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, tapi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden tidak boleh dipublikasi. Ya. Maka pekerjaan yang seperti itu kami ya sekarang ini dipimpin oleh Pak Wiranto merumuskan adalah pada saat perencanaan kita tidak ikut, tapi memberikan masukan empirik, baik itu masukan komunal dipimpin Pak Wiranto maupun personal. Tapi yang sangat banyak adalah apakah public policy-nya Presiden diimplementasi itu sama dengan yang diharapkan Presiden. Itu yang paling banyak. Ya, misalkan tanggal 6 ini kami ke Bojonegoro dan dari juga teman-teman Temanggung ikut, yaitu permasalahan tembakau. Ya. Khusus rokok kretek SKT yang lintingan itu, tolonglah cukainya jangan dinaikkan lagi. Ya. Karena ini 70% tenaga kerja di situ. Nah, seperti itu kita membuat surat kepada Presiden. Tapi kita juga ngecek di lapangan. Aspirasinya mereka kita catat semuanya. Misalkan seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang misalkan bulan Maret harga gabah turun 3.200 dari HPP 4.200. Ada apa ini kemudian? Kasus mau import itu. Ternyata permasalahannya selain import adalah kandungan airnya 23-31, sehingga kalau itu di RMU digiling dia brokennya di atas 30%. Nah, inilah perlu kemudian dryer pengering dari pemerintah. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian kita berikan masukan langsung. Jadi seperti mata dan telinganya Presiden gitu Pak kira-kira. Ya, kalau kita aktif seperti itu. Terutama di petani ini ada siklus yang kasihan terus. Nah, kemudian ini kan Bapak masih gagah gitu, masih energik gitu ya. Ini
apa Pak, selain menjadi One Team Press, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain di masyarakat, atau mungkin ke depan masih ada program-program? Ya, kalau saya kebetulan menjadi dosen tetap di Pasca Sarjana UNER, ya ngajar tentang hukum dan pemerintahan. Ya, hukum dan kebijakan publik, ya pasti kemudian kebijakan publik itu menyangkut public policy di government. Nah, kebetulan syarat di dalam penilaian universitas di tingkat internasional itu juga membawa para praktisi itu di dalam menjadi dosen di perguruan tinggi itu. Mungkin Mas Bambang juga dibawa masuk karena praktisi di luar, tapi juga tidak semata-mata dari dosen di situ. Sekarang apa saran Pak Dekarwo ini ya? Tadi kan melihat ternyata Undip juga banyak tokoh-tokoh yang akhirnya menyelesaikan program S2, S3-nya di Undip walaupun S1-nya di perguruan tinggi lain gitu ya. Juga mungkin ada saran untuk para mahasiswa yang masih belajar atau para alumni yang baru untuk meniti karir di masyarakat, sehingga seperti Pak Dekarwo menemukan betul persoalan apa yang harus dijawab. Ya. Saya pertama, Undip itu melahirkan tokoh-tokoh di pendidikannya. Ada Pak Darto, ada Prof. Muladi, ada banyak sekali, ada Pak Prof. Sajipto, yang sebetulnya saya nggak bisa satu-satu. Ya. Tapi tokoh-tokoh inilah sebetulnya mengangkat kemudian Undip di kehidupan pendidikan tinggi, di dalam kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memberikan sumbangan yang luar biasa. Karena apa? Karena hanya dengan pendidikan yang baik seperti itu, perubahan masyarakat dilakukan dengan baik. Saya kira sumbangan terbesar dari Undip adalah mencetak orang-orang yang kemudian mempunyai perasaan dan hati, ada awareness sekali terhadap kehidupan masyarakat. Pendidikan itu mendekatkan permasalahan masyarakat yang harus dilakukan oleh negara di dalam kehidupan saya. Ini luar biasa. Jadi kalau saya rangkum kecil begitu adalah pendekatan sosial dan kebudayaan itu basis daripada pendekatan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Nanti ada lag, ada jarak yang luar biasa antara pendekatan yang tidak berdasarkan sosial budaya seperti itu. Oleh sebab itu, kami menyarankan baik di bidang politik, baik di bidang ekonomi, di politik kami mengusulkan terhadap FISIP di Undip agar proses pendidikan menyertakan masyarakat di dalam mengambil keputusan itu menjadi inti daripada pendidikan politik yang harus kita berikan. Di dalam ekonomi menurut saya social justice tentang adil itu menjadi bagian penting terhadap proses sebelum makmur. Ya, saya kira ini tawaran social justice ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena sebetulnya keadilan dan efisiensi itu musuh laten, ya, yang tidak bisa ketemu sebetulnya. Ya, jadi makmurnya setelah ada keadilan. Saya kira di bidang sosial budaya sudah panjang lebar, tapi keamanan dan pertahanan menurut pendapat saya ya, polisi pun sudah digerakkan oleh Kapolri dan permintaan oleh Presiden. Pendekatannya sudah harus pendekatan yang sosial dan kebudayaan, humanis itu menjadi bagian pendekatan baru. Jadi para
para pelaku crime itu kalau didatangi, diajak bicara, minum kopi, ditepuk-tepuk, mungkin lebih daripada dimasukkan penjara beberapa tahun. Itu saya kira pendekatan seperti itu saya kira menjadi lebih baik. Di Seattle sana ada di satu hal yang sangat mendasar, penyelesaiannya adalah konflik-konflik keluarga, konflik-konflik antar lingkungan diselesaikan dengan baik dengan keluarga. Ya. Itu di negara yang jauh dengan kita malah menerapkan pendekatan sosial budaya. Jadi itu kira-kira perwujudan dari hukum Pancasila seperti itu ya, Pak Dekarwo? Iya. Jadi jangan dimulur-mungkretkan lah. Nah, terakhir mengenai alumni. Ini kan ada beberapa alumni yang bukan lulusan S1 di Undip ya, mungkin dia hanya di S2 atau bahkan di S3 yang merasa sering tidak dilibatkan karena kalau kegiatan-kegiatan kealumnian. Nah, ini menurut saran Pak Dekarwo seperti apa? Pada waktu ketua umumnya Pak Hindarman, Pak Hindarman, ya. Itu ngerangkul semua, itu. Ya, Pak Hindarman. Saya kira bagus apa yang dilakukan Pak Hindarman kemarin itu. Ya. Jadi kunjungannya kunjungan teritori. Ya, siapa saja di situ itu ada kegiatan itu. Jadi pada saat beliau 2 kali ada pertemuan alumni di Jawa Timur itu sekali. Dirangkul sekali, jalan-jalan macam enteng-enteng, tapi kemudian terbangunlah esprit de corps-nya. Baik, Pak Dekarwo, masih ada yang ingin disampaikan tentang kealumnian ini? Saya ingin menyampaikan sesuatu dan alumni. Sesuatu itu saya terus terang terkesan para dosen. Dosen kita itu seperti guru betul. Ya. Tidak sekedar perjanjian waktu, tapi kalau kosong ngebel. Ya. Jadi pada saat promotor saya Prof. Susanto dan Prof. Mumpuni, saya kosong bisa konsultasi, jadi dibel. Saya kira cara-cara guru seperti dosen seperti itu melekatkan kepada kita untuk terus ingat dan kemudian korp kita menjadi semakin kuat. Jadi alumni kita menjadi kuat. Sebetulnya dari bagaimana sebetulnya kultural yang dibangun oleh para guru-guru kita. Jadi alumni yang menjadi sangat bagus itu, ikatannya bagus, itu tidak terlepas dari cara dosen-dosen juga menganggap mahasiswanya itu seperti tidak saja mahasiswa, tapi juga seperti keluarga. Oke, terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Soekarwo SH.M.Hum yang lebih dikenal sebagai Pak Dekarwo, ya, anggota One Team Press yang cukup lama menjabat jadi gubernur, 10 tahun menjadi gubernur Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih Bapak Soekarwo yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ada gunanya untuk kita semua, khususnya para alumni. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.